saya sudah puasa Ramadan selama 30 hari dengan pola dan tata cara yang benar, tapi BB-nya naik. Insya Allah, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat MBH Masjid Baitul Hasib Yogyakarta? Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah SWT. Amin. Selamat bergabung dalam acara Nguber Sehat, Nunggu Berbuka Sehat. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan perbincangan dengan Dr. Agustina dan Suster Ati. Terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Andika Putri, saat ini bertugas di Balai Diklat PKN Yogyakarta. Tema kita kali ini yaitu membahas tentang metabolisme tubuh ketika menjalankan ibadah puasa. Baik. Selamat pagi, Dr. Tina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Dokter? Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, Pak Putri. Iya. Bagaimana dengan Suster Ati kabarnya? Alhamdulillah, sehat selalu, Mbak Putri. Baik. Lalu ini Dokter Tina ada yang ingin saya tanyakan. Jadi seperti apa nih metabolisme tubuh kita ketika kita sedang menjalankan ibadah puasa? Apakah sama dengan ketika kita tidak berpuasa? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelumnya kita sangat bersyukur ya bisa menjalankan ibadah puasa tahun ini, hari pertama, kemudian dalam keadaan sehat. Mungkin akan ada sedikit perubahan ya Mbak Putri saat kita sebelum menjalankan ibadah puasa dan puasa saat ini. Kalau boleh saya tahu gimana nih kondisi hari pertama Mbak Putri saat berpuasa sekarang ini, di hari pertama ini. Begitu juga dengan Mbak Ati nih. Gimana dulu nih komennya, rasanya seperti apa? Untuk hari pertama baik-baik saja Dokter Tina. Jadi penyusuannya baik. Hanya saja ini ya, ketika menjelang siang itu biasanya kan kita akan terasa mengantuk dan sedikit lelah gitu. Apakah ada ini Dokter Tina penjelasan di balik kondisi itu? Iya, maka dari itu saya bertanya gimana saat hari pertama puasa. Kalau Mbak Ati sendiri gimana nih? Alhamdulillah Bu Dokter, karena ini baru hari pertama kita berpuasa, ya badan masih segar, masih belum terasa lapar, dan ya alhamdulillah sehat-sehat aja. Oke, berarti intinya bisa dikatakan masih belum ada perubahan yang signifikan ya. Oke. Nah, kenapa saya bertanya di Mbak Ati dan Mbak Putri, ini ada korelasinya dengan materi kita hari ini. Kita akan membahas tentang metabolisme tubuh saat kita berpuasa, ya kan? Otomatis pasti dan jelas akan terjadi perubahan. Akan terjadi perubahan metabolisme di dalam tubuh kita, di mana pada saat sebelum kita berpuasa, organ-organ tubuh kita kan tidak ada fase istirahat ya, artinya terus bekerja. Nah, pada saat puasa ini, disinilah fase organ tubuh kita itu beristirahat. Nah, kadang pada orang-orang tertentu, pada saat awal-awal puasa itu akan sedikit kaget dengan perubahan seperti itu. Tapi saya senang sekali Mbak Ati dan Mbak Putri biasa-biasa saja. Karena mungkin baru hari pertama ya Mbak Putri ya. Belum terasa. Belum terasa. Tadi saya sampaikan bahwa ada orang tertentu yang pada di hari pertama itu ngedown banget. Karena belum terbiasa ya, apalagi pada orang-orang yang ada penyakit tertentu itu mungkin agak sedikit gelisah ya, seperti itu. Nah, pada dasarnya yang seperti saya katakan tadi, proses metabolisme di dalam tubuh kita itu pada saat bulan puasa itu sedang beristirahat nih. Karena kita puasa kan 12 sampai 13-14 jam ya. Nah, di situ akan terjadi fase istirahat. Nah, setelah biasanya 8 jam kita tidak makan minum, nah, ini betul-betul posisi organ tubuh kita itu betul-betul rest, istirahat. Dan itu sebetulnya sangat dibutuhkan oleh tubuh kita.
Nah, dalam proses metabolisme ini juga terjadi proses detoksifikasi nih. Kalau orang awam bilang itu apa ya? Penghilangan racun kali ya. Iya, Nah, di sini itu banyak sekali yang beristirahat. Contoh organ penting yang kita ada istilahnya itu bekerjanya istirahatnya lebih rileks itu terutama di organ lambung, kemudian hati, pankreas, ginjal dan usus nih, di mana mereka semua akan aktif bekerja apabila ada makanan masuk. Nah, sebetulnya ya untung ya kita beragama Islam, Allah itu betul-betul memberikan hak pada masing-masing tubuh kita. Nah, di sini kalau misalnya Mbak Putri tadi dijelaskan kenapa sih kok mengantuk dan segala macam. Nah, disitulah terjadi proses metabolisme di dalam tubuh kita seperti itu, Mbak Putri. Baik, jadi selama 11 bulan kita memaksimalkan organ-organ pencernaan kita, memacu ya. Iya, memacu ya. Bekerja lebih keras. Bekerja lebih keras. Lalu dalam memasuki bulan Ramadan, dalam 1 bulan kita dituntut, diwajibkan mengistirahatkan organ pencernaan kita. Betul. Demi kesehatan kita, ya dokter ya. Betul sekali. Baik. Lalu ini untuk Suster Atik, apakah ada tips-tips untuk mengatasi rasa ngantuk atau mungkin rasa lelah ketika kita bekerja di siang hari seperti itu? Sebenarnya pada saat puasa itu kan memang rasa haus, lapar, mengantuk itu pasti ya yang wajar banget. Iya, ya, wajar. Mbak, ya. Jadi kan setidaknya meskipun kita berpuasa, olahraga ringan juga bisa diperlukan untuk tubuh, misalnya peregangan tangan, kaki, atau jalan-jalan di sekitar kantor, itu juga bisa, Mbak Putri. Okay. Tipsnya ini ya, mudah untuk dilakukan. Kira-kira berapa lama untuk peregangan dan olahraga gitu? Biasanya kalau ngantuk itu sekitar 5-10 menit aja, Mbak Sudah Putri. Cukup ya, 5 tidak usah 10 menit. Karena kalau misalnya olahraga yang dengan syarat harus beberapa menit gitu kan, sepertinya kadang orang tuh males melakukannya. Padahal kan itu olahraga ringan ya sebenarnya, jalan kaki atau apa gitu. Atau mungkin sebenarnya tidak hanya ketika merasa kantuk atau lelah, mungkin bahkan setiap 2-3 jam sekali kita baik ya untuk bisa melakukan peregangan gitu. Karena kan kebanyakan dari kita kan bekerja di depan laptop, duduk posisinya ya. Itu. Baik. Jadi lebih tepat ke peregangan kali ya, bukan olahraga ya. Jadi kalau olahraga itu nanti mindsetnya ada pemanasan, ada inti, ada peregangan ya. Jadi mungkin peregangan aja ya. Lama gitu ya, Dok ya. Dan sepertinya harus dituntut untuk keluar dari bangunan kantor seperti itu kan. Oke, baik-baik. Lalu dampak ke tubuh kita dari segi mungkin di usia kita gitu kan, kecenderungannya ada keluhan mengenai darah tinggi, kolesterol, asam urat, atau mungkin ada gula gitu ya. Itu bagaimana? Apakah puasa memberikan dampak kepada tingkat suatu penyakit tertentu, seperti itu. Iya, ya Masya Allah sekali Mbak Putri, di bulan puasa ini Insya Allah ya orang-orang yang mempunyai penyakit seperti itu tadi, diabetes, kolesterol segala macam itu Insya Allah dengan puasa itu tubuh itu akan bisa lebih terkontrol dan lebih baik. Terutama ini nih, pasien kalau misalnya dengan punya riwayat kolesterol tinggi. Nah, tujuannya puasa kalau misalnya memang puasanya benar nih, benar artinya sesuai dengan tuntunan dan syarat, istilahnya buka sahurnya baik dan benar, maka insya Allah kolesterol itu akan bisa stabil dan normal. Seperti itu. Tapi kalau untuk penderita dengan hipertensi dan diabetes yang memang sudah tahunan, kemungkinan obat rutin tidak boleh lepas. Tapi paling tidak metabolisme di dalam tubuh itu akan membaik, insya Allah. Karena itu tadi ada fase istirahat untuk tubuh kita, Mbak Putri. Jadi insya Allah tidak bermasalah, malah akan membantu memperbaiki struktur organ kita gitu, Mbak Putri.
Lalu apakah ada bonusnya lagi nih Dokter Tina yang diimpikan oleh para wanita? Oh iya, benar sekali. Berat badan. Secara alami Iya. ya, Mbak ya. Betul sekali, iya Mbak Putri dan Mbak Ati. Kalau misalnya kita nih dengan pola puasa yang benar, kita mencukupi asupan pada saat sahur dan buka dengan makanan yang sehat, insya Allah itu akan memenuhi keinginan kita untuk memiliki berat badan ideal. Karena pada dasarnya pada saat kita berpuasa dengan kita sahur dengan menu yang sehat itu tadi, maka setelah 8 jam kita berpuasa, karena kita tidak makan lagi, akan terjadi proses pemecahan lemak-lemak di dalam tubuh. Setelah proses glukosa di dalam hati dipakai untuk tenaga. Jadi jangan khawatir misalnya kita sahurnya itu pakai oat, kemudian telur, susu, kemudian tengah-tengah kita merasa lapar, nggak apa-apa karena kita kan sedang puasa nih. Rasa lapar otomatis harus kita tahan. Nah, pada saat muncul rasa lapar itu, glukosa di dalam hati kita, tempat penyimpanan itu, maka akan dibongkar untuk energi kita. Tapi apabila aktivitas kita masih tinggi, nah ini nih lemak-lemak di dalam tubuh kita nih akan dibongkar sebagai energi. Nah kalau misalnya itu akan terus-terusan terjadi secara terus-menerus, maka berat badan stabil dan ideal akan didapatkan, Mbak Putri. Amin. Makanya kalau bisa puasa Ramadan itu lebih dari 1 bulan kali ya, supaya istiqomah berat badannya. Iya. Lalu untuk pembiasaan ya, karena Betul ada sekali. ungkapan untuk bisa menjadi suatu kebiasaan kita harus melakukannya minimal 40 hari berturut-turut ya. Seperti itu. Lalu ini ada juga isu-isu nih. Saya sudah puasa Ramadan selama 30 hari dengan pola dan tata cara yang benar, tapi BB-nya naik. Nah, kita tunggu jeda sejenak dan akan kembali setelah yang berikut ini. Hai Sobat MBH, Masjid Baitul Hasib Yogyakarta, kita kembali lagi untuk mencari jawaban kenapa kita sudah puasa 30 hari dengan pola yang tepat tapi BB-nya malah naik. Kita cari jawabannya. Nah, itu bagaimana Dokter Tina? Iya, ada juga ya kasus seperti itu ya Mbak Putri ya. Oke, sebetulnya kalau misalnya secara benar itu harusnya itu tidak terjadi kenaikan berat badan. Seandainya hal itu terjadi, maka ada sesuatu yang salah nih. Misalnya nih, kita pada saat berbuka puasa itu berlebihan. Artinya berlebihan dalam jumlah yang kita makan. Kemudian jenis makanan yang kita makan. Seperti itu. Kalau misalnya kita berbuka puasa itu kan afdolnya kita isi dengan cairan dulu ya, kita batalkan dengan minuman, kemudian memakan kurma. Setelah kita melakukan sholat ibadah maghrib baru boleh kita sambung dengan makanan berat. Nah biasanya kalau misalnya selesai buka puasa langsung makan berat nih, kemudian cara pengolahan makanannya. Nah kan kalau misalnya yang makanan sehat dan bagus saat kita berpuasa kan hindari goreng-gorengan ya. Tapi lihat apa yang terjadi di masyarakat kita. Apa Mbak Ati kalau berbuka puasa nih takjilnya, minumannya yang manis plus gorengan dong. Nah, terus apakah jumlahnya hanya 1 Mbak Ati? Oh tidak. Maka secara otomatis akan terjawab kan Mbak Putri, kenapa kita puasa tapi berat badan naik. Artinya ya mungkin kita tidak bisa menjudge ya bagaimana orang dalam menjalankan ibadah puasa, tapi dari secara kesehatan dan perhitungan kalori akan tampak tidak ada keseimbangan antara buka dan sahurnya dengan aktivitas puasa kita. Jadi kalori yang berlebihan itulah yang menyebabkan terjadi
berat badan yang tinggi. Meskipun itu puasa, tidak puasa, kalori yang kita masuk dengan yang kita gunakan, kalau lebih besar yang masuk, akan terjadi kenaikan berat badan, Mbak Putri. Jadi surplus kalori artinya kenaikan berat badan. Benar Defisit sekali. kalori artinya penurunan berat badan. Betul sekali. Oke. Nah, lalu ini Suster Ati, tadi sudah dibahas tentang tips kalau siang hari kita merasa lelah atau mengantuk kan kita bisa melakukan peregangan ya, peregangan dan tidak harus ketika merasa lelah atau mengantuk, tetapi bisa juga setiap 2 atau 3 jam sekali. Nah, Betul. lalu ada juga aktivitas teman-teman kita yang memang walaupun menjalankan ibadah puasa, kegiatannya sangat padat nih. Kegiatannya sangat padat, tidak sempat peregangan dan mungkin hanya istirahat sebentar untuk sholat lalu beraktivitas kembali. Nah, itu kan rata-rata pasti ketika sore menjelang puasa itu sudah merasa lemas, exhausted gitu ya, lemas, kelelahan seperti itu ya. Ini tipsnya apa nih yang bisa dilakukan untuk bisa meningkatkan semangat lagi untuk puasanya? Mbak Putri, ini pengalaman saya pribadi juga ya. Biasanya sih kalau saya suka scroll menu nanti berbuka, nanti pulang misalnya mau beli takjil apa, koktail lah, atau misalnya es doger, terus menyiapkan menu buka puasa, itu biasanya sih tambah semangat sih Mbak. Kalau yang untuk bapak-bapak, bisa nganterin ibunya, atau misalnya pulang bisa ngabuburit, sekalian cuci mata, cuci mata makanan loh ya Mbak. Nah ini bisa mencetus lapar mata Mbak Putri. Lapar mata akhirnya. Lapar mata ini bahaya. Iya betul sekali. Tapi harus dengan ini ya Dok ya, kiat-kiat tertentu ya. Iya selektif ya, selektif. Sebenarnya ini ya selain melatih kesabaran emosi spiritual, tapi juga melatih emosi pengendalian akan makanan gitu ya Mbak gitu ya. Kan, ya. Makanya itu ya istilahnya kita harus bisa memahami makna puasa itu apa sih. Kalau misalnya hanya sekedar menahan lapar, haus, dahaga itu nanti itu tadi jadinya bisa menimbulkan lapar mata. Nah, jadi pemahamannya harus secara holistik. Betul sekali. Baik. Dari perbincangan kita mengenai metabolisme tubuh ketika berpuasa, dapat saya simpulkan bahwa secara alami tubuh kita itu bisa menyesuaikan perubahan dari pola yang sehari-hari dengan pola ketika berpuasa. Lalu manfaat yang didapatkan dari berpuasa secara baik dan benar yaitu akan terjaganya kesehatan dan terkendalinya tingkat kolesterol, darah tinggi, asam urat maupun hipertensi. Kepada Dr. Tina dan Suster Ati, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya dan berbagi ilmunya kepada Sobat MBH. Iya, kembali kasih. Terima kasih kembali. Semoga perbincangan kita bermanfaat untuk Sobat MBH dan semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kekhilafan dalam menyampaikan materi yang diberikan. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa pada Nguber Sehat Nunggu Buka Sehat selanjutnya. Terima kasih.